Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman pembudidaya ikan dimanapun Anda berada, mungkin di kolam terpal, kolam luas ya, atau di budidamber ya, sama aja ya sebenarnya. Pengertian budidaya ikan apa saja, ikan gurame yang terutama di sini yang saya lihat di sini, yang kita bahas di sini, ikan gurame ditebar di kolam luas, kolam terpal itu sama ya, atau di budidamber itu sama, cara-caranya sama. Oke, adapun di sini saya kepengen membahas dari tebar awal hingga tentunya berkaitan dengan pemilihan bibit, juga apa ya, dengan kondisi air dan juga penempatan ember, juga pakan yang kita berikan, pakan apa, dan perawatan sehari-hari juga itu nanti akan saya bahas satu persatu. Dan berikutnya adalah lamanya panen, berapa hari atau berapa bulan, nah seperti itu nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, dari yang pertama adalah tentang persiapan embernya. Jadi ember yang kita siapkan boleh ember ya apa saja mereknya, yang jelas minimal itu ukurannya 70 liter atau 80 liter ya, dan kita bersihkan dari bau karet atau apa. Kalau masih baru itu kita cuci dulu sampai hilang ya baunya itu, dan nanti kita isi air pertama sampai penuh seperti ini. Ini khusus untuk gurame, sampai penuh ini enggak apa-apa ya, guramenya enggak loncat nanti, karena ketika guramenya udah beradaptasi dengan baik, gurame itu enggak takut ya. Ini kan terbukti di sini, terlihat di sini. Di sini saya memakai contoh di sini gurame merah padang ya. Kita apa, dengan kamera yang sedekat ini pun guramenya enggak takut ya, tetap aja enggak takut ya gitu ya. Jadi ini karena adaptasinya udah bagus. Jadi menjawab pertanyaan teman-teman sekaligus yang kemarin, apa guramenya enggak loncat ya, enggak, asalkan guramenya itu tidak ada benda apa di ember itu, tidak ada benda masuk secara tiba-tiba yang mengagetkan, itu tentu saja gurame enggak meloncat ya. Contohnya seperti ini, saya videokan di sini pun sampai sedekat ini gurame tidak takut ya. Artinya gurame di sini sudah beradaptasi dengan baik di ruangan ember ini ya, seperti ini. Jadi tentu saja sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok guramenya bisa hidup ya. Intinya guramenya kita bikin cepat beradaptasi di sini. Nah, cara bikinnya sekarang teman-teman ya. Cara bikinnya supaya cepat beradaptasi di tempat yang baru tentunya ya, seperti di ember ini, ada dua hal yang penting. Pertama adalah tentang suhu air atau kesiapan air. Yang kedua adalah pH air ya. Cuman dua itu yang penting sekali saya kira. Pertama adalah pH air berada di 6,5 hingga 7,5 ya. Terus suhu air berada di minimal 22 derajat Celcius dan maksimal ada di 28. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan kedua unsur itu? Nah, caranya adalah posisi atau penempatan ember atau penempatan kolam ya. Kolam wajib berada di ruangan terbuka dan terkena sinar matahari minimal atau sekurangnya 5 jam hingga 6 jam sehari ya, gitu. Itu wajib ya teman-teman. Otomatis nanti ketika ember udah di ruangan terbuka dan terkena sinar matahari sekurangnya 5 hingga 6 jam sehari, otomatis dua unsur tadi akan terpenuhi ya, unsur pH dan juga suhu itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu untuk pengisian pertama itu memerlukan
kita endapkan setidaknya 5 hari ya, 4 atau 5 hari, bahkan satu minggu juga nggak apa-apa. Jadi ciri-ciri air itu udah bisa dihuni ikan itu biasanya di dalam air itu ada jentik-jentik nyamuk itu, atau bibit-bibit serangga yang hidup di air. Kalau kita amati itu artinya air sudah bisa untuk hidup gurame ya, seperti itu teman-teman. Ciri-cirinya seperti itu, kita nggak usah mengukur dengan suhu dan juga pH, nggak usah lah. Seperti itu ciri-cirinya, dengan tanda-tanda alam saja kita mengamati air yang ada di ember yang baru saja kita siapkan. Oke, sampai di sini barangkali teman-teman tertarik dengan channel saya ini, monggo tolonglah di subscribe dulu. Wah, seperti itu, terima kasih sekali. Oke, berikutnya adalah tentang bibit ya teman-teman. Jadi bibit yang ada di ember itu ukurannya terserah teman-teman semua ya, mau dari ukuran, saya kira saya merekomendasikan ukurannya itu minimal 3 jari ya teman-teman. Karena apa, gurame umur 3 jari, atau biasanya gurame di pembibitan itu umur 2 bulan minimal, atau ukuran 2 jari, itu akan mampu lebih cepat beradaptasi di tempat yang baru. Jadi gitu ya pengertiannya teman-teman. Ini sesuai dengan apa yang saya praktekkan di sini ya. Jadi saya nggak dapat ilmu dari mana-mana, cuman saya udah berkali-kali udah mencoba. Nah, yang paling bagus sendiri adalah gurame minimal ukuran 3 jari atau 5 jari, lebih bagus lagi karena akan lebih cepat beradaptasi di ember. Jangan yang ukuran kuku itu, saya kira nggak kuat ya kalau beradaptasi di ember, itu akan lebih memerlukan waktu lama dan keahlian atau skill khusus nanti ya. Kalau untuk pemula saya rekomendasikan atau saya sarankan bibit gurame itu berada di minimal 3 jari gitu ya teman-teman ya, jari kita lah seperti itu, gedenya seperti itu, atau bahkan 5 jari itu lebih bagus ya gitu. Oke, dan berikutnya adalah perawatan sehari-hari tentang perawatan air. Jadi ini berkaitan dengan cara kasih pakan atau pola kasih pakan sehari berapa kali ya teman-teman. Yang kemarin yang bertanya akan saya jawab. Sehari itu bebas ya kasih pakan, biasanya 2 kali, pagi dan sore ya. Dan pakan apa yang kita berikan adalah pelet. Pakan utama di sini adalah pelet. Nanti pakan berikutnya tambahan adalah daun, bisa daun pepaya, talas atau daun singkong ya boleh. Daun pelet ini ya, daun pelet apa kok daun pelet, pakan pelet yang kita berikan, kita beli aja secara ecer mungkin sekilo. Kalau di sini 1 kilo harganya sekitar 12.000 ya teman-teman. Dan berprotein, pelet yang berprotein 30 hingga 38 itu biasanya untuk pelet gurame atau pelet lele. Dan besar kecilnya pelet itu nanti kan di sana macam-macam ya, nanti kita sesuaikan dengan kondisi ikan ya yang akan kita kasih pakan seperti itu. Oke, berikutnya adalah berapa kali menguras atau perawatan air ya, cara menguras ya. Jadi menguras itu tidak berdasarkan waktu ya teman-teman ya. Jadi menguras itu berdasarkan pengamatan kita terhadap ember ini ya, airnya. Misalnya di pagi hari kita akan memberi pakan, kita cek dulu, kita amati airnya itu kelihatan jernih tapi mengeluarkan bau busuk ya. Nah itu artinya airnya kondisinya udah nggak normal. Dan di bagian bawah itu pasti banyak endapan sisa makan, mungkin kotoran ikan itu juga. Nah, itu harus cepat-cepat kita kuras. Dan cara mengurasnya adalah, nah ini penting juga, ini cara menguras itu jangan asal ini. Kemarin ada yang bilang cara mengurasnya kalau di
tuang gitu aja airnya bisa enggak? Ya tentu saja enggak bisa ya teman-teman, nanti akan berakibat ikan yang ada di situ stres ya. Jadi cara mengurasnya adalah disedot di bagian bawah dengan selang ya, dan kita keluarkan otomatis. Selang kita taruh di bagian bawah, ujungnya kita di bagian bawah ember, dan kita sedot keluar, kita keluarkan gitu ya maksud saya. Otomatis bagian bawah akan kita bersihkan ya, dan kita sisakan sekitar 1/4 bagian atau setengah bagian airnya dari ember ini ya. Dan berikutnya adalah kita isi kembali atau kita isi ulang dengan air. Nah ini catatan penting juga ini, dengan air, jangan air yang baru ya teman-teman ya. Jadi air yang kita endapkan dulu di ember mungkin, atau di drum atau di apa, untuk mengisi ulang. Jadi mengendapkannya di drum atau di ember yang lain itu kira-kira sekurangnya minimal 3 hari ya teman-teman, karena biar mendapatkan 2 unsur tadi ya, unsur pH dan juga suhunya yang udah stabil. Nah, jadi ikannya nanti nggak stres teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang nonton sampai di sini, terima kasih sekali. Saya ingatkan lagi, subscribe ya, terima kasih. Oke, berikutnya adalah pakan. Oh, pakan udah tadi ya. Panen ya, sebenarnya kalau panen itu lamanya tergantung perawatan kita ya teman-teman. Dan kalau contohnya di sini gurame merah padang seperti ini, bisa kita panen kapan aja ya, karena ini gurame bisa dikonsumsi juga atau hias. Kalau untuk hias itu kan berapa ukurannya masih masuk ya, tapi kalau untuk dikonsumsi ya paling enggak ada dagingnya itu ya sekilo isi 3 atau 4 itu, atau 2,5 ons beratnya kira-kira gitu. Biasanya memerlukan waktu lebih dari 4 bulan ya itu teman-teman.